Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset PTPN 1 tanpa tebang pilih, termasuk terbitnya persetujuan bangunan gedung atau PBG perumahan elit Ciputra Land. Pasalnya, pengalihan atau penjualan aset PTPN 1 berkedok kerjasama PT Nusa 2 Propertindo dengan Ciputra Land mengungkap tabir gelap mafia tanah di Provinsi Sumatera Utara tumbuh subur dan berkembang biak mencuri tanah negara. Alih-alih penegakan hukum yang represif terhadap pelaku dan niat baik PT Deli Megapolitan kawasan residensial menyetorkan uang sebesar 150 miliar rupiah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara malah hanya fokus mengejar kewajiban 20% atas terbitnya 93 hektar hak guna bangunan di atas lahan 8.077 hektar HGU aktif PTPN 1 Regional 1. Ada tabrak-tabrak masuk ya. Memang sih uji coba trial and error. Ya, trial and error. Ya, kita lihat sih ada kemungkinan seperti itu. Termasuk juga pengembang melakukan hal seperti itu. Jadi dilihat ketika ada yang mengusulkan, tutup mata, taken. Bisa begitu? Kalau secara teknikalnya, ya harusnya proses administrasinya nggak bisa, Bang. Tapi kan apa yang terjadi hari ini, dengan adanya tersangka, berarti kan itu terjadi. Yang mengatur wilayah, Pak, terlibat nggak di dalam kemungkinan terlibat nggak di dalam gerakan ini? Kalau prinsip di dalam hukum itu ketika terjadi suatu peristiwa melawan hukum kan sah adanya dugaan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit. Ngobrol bersama Orbit. Kalau nggak bersama, nggak ngobrol. Nah, bersama saya sekarang ada Bang Melki. Siap, Bang. Aku biasa manggil Bang Melki, tapi untuk lengkap ikut tanya lagi. Soalnya namanya agak sulit aku mengingatnya. Kalau boleh Abang sebutkan jati diri Abang. Oke, Bang, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau nama saya J.E. Melki Purba. Oke, jadi Bang Melki cukup. Ya, Bang Melki cukup lah, Bang, gitu. Jadi ya sehari-hari saat ini berprofesi sebagai tenaga pengajar, dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Ilmu Hukum. Oke, mantap. Saya pikir kayaknya udah cukup lah, bisa. Karena ini masalah yang kita akan bincangkan. Siap. Agak rumit sedikit, menurut aku, karena kaitannya hukum. Siap. Ya kan? Udah cukup lama sebetulnya kasus ini, Abang. Mungkin Bang Melki juga udah mendengar atau membaca. Kasus HGU. Ya. Yang entah itu disulap, entah itu diatur, entah itu apapun prosesnya, ternyata bisa punya HGB di sana. Siap. Dan tentu nggak singkat ini permasalahannya. Mungkin Abang tahu sedikit banyak tentang itu, karena bagaimanapun orang kampus pasti meneliti dan membaca permasalahan. Nah, kira-kira menurut Abang lah, Abang kan juga udah lama di Sumatera Utara, tinggal di wilayah perkebunan sekelilingnya, tahu Abang sedikit banyak tentang hukum-hukum yang berkait dengan kebun, HGU dan segala macam. Bisa Bang kasih gambaran sedikit? Baik, terima kasih Bang. Jadi kalau tadi kita startingnya memulai dari HGU, artinya HGU ini kan pemberian dari negara, pemberian hak kepada baik pribadi maupun korporasi dalam hal untuk diupayakan dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Artinya boleh secara individu, boleh secara korporasi. Nah, untuk luasan yang lebih besar, maka setiap badan ini, apakah dia badan usaha milik negara atau perusahaan swasta, dengan sistematik dan dengan proses yang diajukan kepada negara, maka negara boleh memberikan hak tersebut. Tentunya dengan tempo yang diatur oleh undang-undang juga. Ya, 35 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali, kan begitu dia. Nah, jadi secara sederhana ini sah dari negara. Siapapun pemegangnya melalui suatu proses administrasi yang benar, yang berlandaskan kepada hukum pertanahan di negara kita, kepada hukum agraria,
dia berhak menggunakan tanah itu. Nah, kalau kita nyerempet ke kasus yang terbaru nih di daerah kita di Sumatera Utara, tadi sudah Abang pantik terhadap HGB itu, ya artinya ada proses kedua. Oke. Bagaimana status HGU itu sebenarnya? Oke. Saya berhenti di situ dulu, Bang. Oke. Ya, kenapa ini menarik? Siap. Karena Ya. prosesnya tadi Ya. kan, ya seperti yang Abang bilang, HGU itu diberikan. Ya. Berarti kan usahanya teruji. Ya. Dan itu portfolio bisnis itu pasti diajukan. Betul. Sehingga dia bisa dapat hak Dia punya kelayakan untuk memperoleh layak itu. untuk berusaha dengan usaha yang diajukannya untuk meminjam pakai tanah negara. Ya. Begitu kan? Betul. Berarti itu harus dipertanggungjawabkannya. Ya. Kalau 35 tahun habis, bagaimana? Dia boleh perpanjang. Hak boleh perpanjangan ditawarkan ke dia atau dia yang dia mengajukan kembali secara Oke. administrasi. Oke. Misalkan begini, Bang, artinya kita anggap sekarang misalkan kayak BUMN ya. Ini kita kunci aja nih. Ya. Permasalahannya kan bagaimanapun kan BUMN ini badan usaha milik negara. Ya. Artinya dia akan memohonkan kepada Kementerian Agraria pada saat itu. Artinya kita mundur ke belakang ini kan rata-rata kan masih lama. Sekarang berubah namanya jadi Kementerian ATR dan BPN begitu ya, Bang ya. Nah, mereka akan ajukan itu, kemudian sepanjang itu masih layak, maka akan diberikan perpanjangan. Oke. Perpanjangan pertama. Nah, tetapi secara landscape-nya atau secara lapangan sebenarnya harusnya ditinjau berapa yang sebenarnya digunakan dari penetapan pertama. Misalkan kita ambil ada satu HGU mungkin yang bukan mungkin, Bang ya, ada HGU yang diberikan tahun 95 misalkan. Maka kita hitung 35 tahun ke depannya. Overall, apakah lahan ini dimaksimalkan untuk dimiliki? Karena secara azasnya juga setiap tanah yang diberikan oleh negara itu nggak boleh ditelantarkan. Nah, ini yang kadang membuat masyarakat masuk. Makanya ada istilah penggarap-penggarap itu, Bang. Kan gitu kan. Nah, itu dia. Jadi dia boleh diperpanjang dan itu tidak melanggar aturan main ataupun legal standing hukum di negara kita, sepanjang dia memang benar-benar masih aktif dan mempunyai timbal balik yang baik sama negara dan masyarakat. Yang seperti saya bilang tadi, artinya negara akan dapat teks nih. Kemudian dia akan membuka lapangan pekerjaan. Sebesarnya kan simultanisasi itu berjalan dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Berarti secara harfiah semua hal terjalankan dengan baik dan benar. Ya. Dan semua yang diberikan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Ya. Begitu kan? Ya. Dan ketika ada yang miss di antara itu, diserobot orang dan segala macam, ketika HGU-nya habis, bisakah ini serta-merta keluar dari HGU? Atau bagaimana? Ya. HGU kalau dia yang BUMN sepanjang yang saya pahami, itu kan harus dikembalikan dulu kepada negara. Ya. Nah, negara dalam hal ini maka adalah kementerian, kan begitu kan. Nah, misalkan kalau secara kaitannya dengan misalkan ada RT RW, rencana tata ruang wilayah satu provinsi atau seperti apa, koordinasi kan diperlukan itu. Artinya pengembangan itu arah kemari, maka tolong HGU yang sekian hektar ini misalkan ini dibebaskan, diserahkan. Ya, artinya boleh siapa yang memohonkan untuk menjadi unit usaha lain yang akan lebih kompetitif dibanding hanya kebun. Misalkanlah kita kayak Medan ini kan sebenarnya kita di pinggiran-pinggiran HGU yang sama di tengah HGU malah. Di tengah kan itu dia. Jadi dia, Bang, kalau menurut yang saya pahami itu dia boleh dimiliki oleh siapa saja sepanjang itu tadi ya. Administrasi, legal standingnya benar-benar berjalan dengan baik sehingga tidak ada impact akibat hukum di kemudian hari yang bisa merugikan negara seperti yang Abang sampaikan tadi dan merugikan masyarakat tentunya. Ya, kenapa aku bertanya gitu? Seperti yang awal tadi Bang Melki ceritakan, siapa saja berhak dan bisa dikasihkan hak, termasuk individu. Nah, ketika satu putaran HGU sudah berjalan, habis waktunya, dan ternyata ada hal-hal yang tidak terpenuhi oleh pemegang hak pertama,
serta-merta bisakah kami, masyarakat dan rakyat Indonesia ikut mengajukan tender lah kita bilang. Artinya langsung mohonkan gitu Bang Iya. ya. Kalau yang saya pahami Bang, nggak bisa. Kayak sebelum ada pelepasan itu tadi. Artinya belum ada pengembalian. Tentunya kan nanti akan ada lagi pengukuran lain-lain. Di situ akan ada lagi peran pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Artinya tidak bisa secara ujuk-ujuk. Artinya ini mau kami mohonkan ke BPN nggak bisa karena akan ada processingnya yang membuat agar tanah itu betul-betul clear and clean untuk diadakan ataupun untuk diberikan kepada pihak berikutnya Dan ataupun ditingkatkan lagi haknya. ya untuk orang berikutnya agar dia menguasai tanah itu tidak ada akibat, tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Gitu. Karena yang belakangan ini kan banyak muncul yang hal-hal yang agak menakutkan. Ya. Terutama untung aku belum jadi beli katanya, ya kan. Terus ada lagi bilang kan aku udah punya hak. Segala macam. Itu karena pemahaman di masyarakat mungkin belum sejauh itu. Seandainya lah terjadi pelepasan, seingat aku baru sekali ya, ada pelepasan 5.873 hektar. Seingat aku ya. Betul Bang, betul. Nah, dan sementara kalau kita hitung dari tahun berapa lah mulainya HGU muncul sampai sekarang, mungkin udah ada yang 2 kali perpanjangan, ya kan? Nah, ada nggak peninjauan ulang luasan dari hak-hak itu sendiri? Jangan sampai terjadi seperti sekarang, yang 8.000 kok jadi miss? Gitu. Kok bisa ada kerjasama? Kok bisa ada begitu? Itu ada nggak kaitannya antara pemberi HGU, pengelola wilayah di dalam hal ini bupati dan gubernur, sehingga setiap peralihan terjadi hal-hal yang handover yang tidak terkabarkan. Kalau kita bicara ke substansinya perjalanan sebuah dokumen pertanahan itu, ya kan? Artinya kenapa orang diberikan hak? Yang pertama dia dinilai negara mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan sebagai hak dia sebagai warga negara. Kemudian, misalkan kita tadi Abang menyerempet ke yang 8.000 itu. Artinya 8.000 itu ketika dia sudah dilepaskan, ya kan? Dalam konteksnya artinya kemungkinan tidak terjadi prosedural. Karena kalau kita ambil misalkan ke satu kasus yang sedang terjadi kan begitu. Kenapa oknum ya, saya katakan oknum di beberapa tingkatan pemerintah ini di BPN ini, kenapa mereka menjadi prosesnya pesakitan oleh penyidik gitu? Berarti kan ada prosedural yang aneh, yang dikayang dengan satu kata adalah kerugian terhadap negara. Nah, kalau kita contohkan dengan yang Abang sebut tadi itu sudah ada misalkan terbangun, terakhir lagi terkait lagi dengan perizinan, pemerintah itu akan memberikan izin ketika proses clean and clear di proses pertanahannya untuk asas legalitasnya antara HGU dan HGB itu kan sama-sama tanahnya masih milik negara, kan begitu deh Pak? Status sama. Kan itu deh. Hanya saja penggunaannya berbeda. Nanti kalau dalam waktu tertentu itu baru boleh diajukan lagi peningkatan hak, menjadi dia hak milik. Nah, karena secara awam, Abang saya kan kita lebih pede nih dengan hak milik ini. Oh pasti dong. Ya kan? Legal standing. Ya, legal standing paling kuat di negara kita itu kan hak milik. Kenapa? Karena dia bisa turun temurun, ya kan? Bisa diwariskan kecuali negara berkepentingan terhadap tanah itu untuk kepentingan pembangunan baik infrastruktur maupun yang lain-lain, ya kan? Karena kan tanah itu kan secara fungsinya kan sosial. Kapan aja bisa diambil negara sebenarnya. Secara prinsip semua tanah itu dikuasai negara. Benar Bang. Kalau kita ikut dalam Undang-Undang Dasar, minimal di pasal 33. Ya betul, ya kan? betul. Kalau aku nggak salah. Ya. Nah sekarang kondisinya susah kita untuk mencari ini. Karena berita acara pelepasan hak itu tidak pernah diketahui publik, ya kan? Sehingga legal standing dari
tanah itu sendiri kita juga nggak tahu. Ya. Ini siapa? Itu dia, Bang. Ya kan? Betul. Ketika habis HGU, itu kan ada masa tenggang atau masa segala macam. Dalam masa ini bisa nggak terjadi permainan, Bang? Saya kembali ke awal tadi itu, Bang. Iya. Artinya proses administrasinya itu dia sudah terang sebenarnya. Seharusnya. Tahapannya kan begitu kan. Nah, apakah terjadi misalkan tricky di dalamnya, terjadi istilahnya Heki-teki di situ. main mata, ini kan kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat ya, oleh para pimpinan di sektoral masing-masing. Nah, sehingga ketika misalkan tiba-tiba bisa keluar HGB-nya, orang akan mempertanyakan apa dasarnya, bagaimana proses itu yang tadi Abang bilang, kita nggak pegang itu, bagaimana berita acaranya, bagaimana prosesnya. Nah, itu nanti akan terungkap ketika ini masuk ke pengadilan. Sesudah prosesnya, misalkan sekarang yang kita bilang yang lagi hot di tempat kita kemarin, uang ganti kerugian terhadap negara yang sudah disita juga sama kejaksaan. Ini kan menjadi pembelajaran nih bagi kita. Sasaran kita berikutnya adalah bagaimana konsumen yang sudah membeli propertinya. Nah, itu sebetulnya itu kutunggu tuh di belakang. Tapi karena ini terbuka kan, kita nggak tahu kong kali kong, jadi kong dia. Ya kan? Karena kong itu kalau nggak salah bahasa Hokkien kosong ya. Kalau kosong kali kosong ya kosong gitu. Nah, kalau kosong semua dapat kan rugi. Dan kita juga nggak tahu tanah ini betul nggak dikuasai negara kembali ketika dia kong. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaanku, wajib nggak negara mengumumkan ketika sebuah persil itu tidak lagi mempunyai hak? Kalau dari prosesnya, ketika HG itu dicabut gitu, artinya tidak ada lagi untuk diperpanjang. Tapi dengan catatan biasanya akan terlihat dari ketika ditelantarkan. Tadi saya beranjak dari telantar. Kasus-kasus pertahanan kita di Sumatera Utara, kenapa ada kelompok tani, kelompok itu kan karena ditelantarkan sama pemegang HGU, sehingga masyarakat masuk mengintervensi. Masyarakat memegang dasar sebagai warga negara itu boleh menguasai tanah atau mengupayakan tanah untuk kehidupannya, apalagi di sektor pertanian. Maka dia akan dia gunakan itu, karena dalam proses kepemilikan tanah itu penguasaan fisik itu the number one. Penguasaan fisik. Iya, artinya apa? Dia mengupayakan, walaupun dia bukan yang pertama nih, Bang. Karena kan sudah ada batasan yang dikasih pemerintah kepada luasan HGU itu, tetapi karena ditelantarkannya dia masuk di situ. Nah, harusnya ketika ini untuk tidak mengurangi masalah dan terjadinya konflik sosial, saya setuju sama Bang, pemerintah itu harus memberitahukan. Siapa memberitahukan? Bahwasanya rentetannya sampai kepada pemerintah daerah. Karena ujungnya nanti kan semua izin yang terbit di situ, konsekuensinya kan di kepala daerah. Baik bupati maupun wali kota terkait perizinannya. Itu yang kulihat satu link yang tidak nampak. Ya, ketika pemerintah tidak menyatakan, tahu-tahu pemerintah daerah mengeluarkan. Pemerintah daerah itu khusus perizinan ya, Bang ya. Dengan catatan dia melihat bahwasanya segala legalitas sertifikat itu dan pemohonnya pas segala macam itu dalam quote to quote-nya itu dianggap sudah memenuhi syarat. Tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi masalah. Dan sesuai dengan penggunaan tata kelola wilayah yang ada di kabupaten kota masing-masing. Kan begitu dia. Nah, yang jadi masalah kan ini merasa punya hak, ya kan? Ini lahan di tempat kami, ini rencana tata ruang kami, dan kami melihat kondisi ini sudah begini, seperti tidak dipedulikan lagi. Jadi dilihat ketika ada yang mengusulkan, tutup mata, taken. Bisa begitu? Kalau secara teknikalnya, ya harusnya proses administrasinya nggak bisa, Bang. Tapi kan apa yang terjadi hari ini dengan adanya tersangka berarti kan itu terjadi. Iya kan? Kan itu kan terjadi berarti. Artinya ini juga saya war kepada seluruh pemangku jabatan di negara ini yang terekses dengan dunia pertanahan, bahwa belum tentu nyaman sepanjang periodik Anda ketika menjadi leader of top-nya di kepemimpinan instansi masing-masing,
akan aman-aman saja tuh permainan yang saya katakan tadi itu ada yang selip. Karena kan yang menjadi permasalahan kan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan berarti kan ada proses yang salah. Nah, proses yang salah itu yang mau kita tinjau ini di mananya. Kita masih melihat di tingkat negara dirugikan. Di tingkat negaranya dulu itu. Nah, ini berarti pengadilan sudah melihat sesuatu di situ. Khususnya penyidik nih, Bang. Ya kan? Penyidik masih ya? Penyidik masih di Kejaksaan Tinggi. Iya. Nah, Kejaksaan melihat ada sesuatu di sana. Ya kan? Ketika BPN, orang BPN masih ya? Ya, yang tersangkanya kan 3 ya? Masih BPN. Ya. BPN ini dia melakukan itu karena ada permintaan dari yang lain kan? Dari pemohon. Khususnya badan korporasi. Yang salah satu perusahaan yang sudah juga direkturnya. Yang mengatur wilayah Pak, terlibat nggak di dalam kemungkinan terlibat nggak di dalam gerakan ini? Kalau prinsip di dalam hukum itu ketika terjadi satu peristiwa melawan hukum kan sah adanya dugaan. Dugaan. Nah, maka agar dugaan itu menjadi sebuah benar-benar perbuatan melawan hukum perlunya alat bukti. Kan begitu kan. Nah, hari ini saya pikir Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah melaksanakan monitoring, sudah melaksanakan test case, sudah melaksanakan hal-hal yang bahwasanya ketika penetapan seseorang itu menjadi tersangka berarti memang ada prosedural yang menjadi unprosedural. Berarti ada pihak lain kemungkinan juga akan the next-nya harus. The next-nya harus. Karena kalau tidak ada asap, kalau orang tua kita nggak ada api, nggak ada asap. Nggak ada asap, nggak ada api. Gitu. Yang mana duluan ya. Nah, faktanya kan sekarang asap udah nampak. Ya kan? Tinggal kita mencari ini siapa yang mengeluarkan izin dan segala macamnya. Mungkin nggak dari pengelola kota, kabupaten, atau bahkan pengelola provinsi terlibat dalam gerakan ini? Kalau saya katakan kita bicara kemungkinan, bisa aja, tapi saya nggak mau ke situnya dulu, Bang. Artinya BPN sebagai lembaga negara yang mempunyai dikasihkan azas publisitas untuk mengumumkan dan memberikan hak kepada seseorang ataupun korporasi. Artinya hari ini kan HGU itu kita anggap sudah menjadi HGB nih. Bukan kita anggap, sudah kita ketahui menjadi HGB. Ada sebagian yang sudah. Di prosedural itulah yang terjadi penyeludupan hukum sehingga ketika penyidik masuk maka kesimpulan di atas terjadi kerugian terhadap negara atas prosedural yang tidak itu. Nah, dalam hal ini para tersangka dari BPN wilayah Sumatera Utara dan BPN wilayah Deli Serdang itu bagi penyidik ada suatu perbuatan yang memang dianggap atas jabatan dan wewenang yang dia punya itu dia manfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Itu masih dari yang ada sekarang. Masih dari yang ada. Jadi kalau nanti who the next, siapa berikutnya itu kita kembalikan kepada penyidik. Apakah penyidik dengan artinya sudah ada pengembalian uang negara cukup berhenti di sini saja? Itu nggak bisa kita prediksi. Itu nggak bisa kita prediksi kan, Bang? Atau memang akan istilahnya kalau keinginan rakyat itu kan kalau ada satu masalah kan ada masalah itu kan selesaikan sampai tuntas. Nah, itu masih kita tunggu. Siapa sebenarnya pesakitan-pesakitan berikutnya atas tindakan wewenang jabatan yang diperoleh mereka sehingga proses permohonan itu handover itu nampak dan kelihatan terang dia siapa yang terlibat. Gini, Bang. Kalau kita lihat nih permasalahan dengan properti yang berkait dengan kayak real estate itu segala macam. Nah, izin prinsip real estate, Abang tahu kira-kira siapa yang? Kalau untuk perizinan satu kawasan itu tentunya di kepala daerah. Pengatur zonasi. Dengan analisis yang dia punya artinya. Contohnya misalkan gini, kalau kita mau bangun properti itu kan, kalau saya nggak lupa ya Bang ya, kalau nggak lupa itu muara terakhirnya kan harus ada analisis tentang lingkungan. Ya kan? Nah, yang mengeluarkan AMDAL itu nggak bisa orang lain kecuali pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya mungkin nggak terlibat, saya rasa kalau memang karena ini sudah bermasalah ya mungkin saja. Tinggal lagi sejauh mana penyidik mengembangkan atas dasar terjadinya kerugian negara yang kita sebutkan tadi itu yang sudah dikembalikan disita oleh Kejaksaan Tinggi. Kalau saya nggak salah kemarin di pemberitaan. Sita jamin atau sita habis?
Ya di si Sitabis. Nah, kita belum tahu nih, jangan-jangan ini hanya Sita Jamin sampai permasalahan clear. Ya seharusnya itu kan dikembalikan semua sama negara, Bang. Seharusnya kan Sita habis, kan? Itu dia. Jadi ya tentunya kalau perspektif saya pribadi, kasus ini masih menunggu siapa pihak-pihak lain yang akan masuk di pusaran ini gitu. Atau menunggu jaksa yang lebih berani untuk membuka. Saya rasa Kajati Susu sekarang keren Pak, berani Pak, ya kan? Kita juga berharap segala sesuatu itu akan terbuka dengan lebih terang, karena apapun ceritanya tanah negara adalah tanah rakyat. Iya dong, setuju saya Bang. Ya kan? Iya. Karena tujuan negara kan memakmurkan rakyat. Karena kedaulatan itu di tangan rakyat. Ya, betul. Yang lain hanya memakai kedaulatan rakyat untuk mengelola. Nah, faktanya seperti tadi kita udah coba telusuri sedikit. Mulai dari izin prinsip aja saya ngelihat udah ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Sampai di mana sih keterlibatan pemerintah kabupaten, kota, provinsi dalam hal kasus ini? Kok belum terdengar atau belum tercium jaksa mengendusnya sampai hal seperti itu? Nggak entah berantah bisa ada properti besar di sebuah tempat. Land prestige Bang ya. Artinya kan zonasi tanah itu menentukan harganya. Ya kan? Artinya bagi dunia usahawan, bagi pengusaha, dia pasti mengejar yang namanya kemungkinan dia bisa untung, bisa juga penjualannya cepat, bisa juga yang dimaksud dengan membangun satu kawasan yang elit. Elit dengan harga yang dengan harga segala macam lah ya. Karena saya pikir kalau secara hukum ekonominya kan kalau ada demand pasti ada supply kan, begitu kan? Itu sah sekali. Sah sekali. Dalam benakku sah sekali. Cuman prosesnya betul dong. Nah, di prosesnya itu yang saya katakan tadi Bang. Karena kita masih bicara negara ini ya. Yang dirugikan negara, belum ke yang lain-lainnya. Ya. Nah, sekarang kita ikuti. Itu kata tadi Abang udah bilang sita. Ya. Kalau ini udah disita, rumahku gimana? Kalau untuk kasus yang sedang bukan hoax sih Bang, artinya kasusnya ini sudah ada tersangka kan belum dipersidangkan, masih ditangani oleh penyidik. Penetapan tersangka itu kan ada masanya penahanan untuk diajukan ke pengadilan. Saya pikir para penyidik sangat profesional untuk memainkan perannya masing-masing di situ. Apalagi sekarang dunia transparan. Nah, yang kedua adalah yang kita mau selesaikan dulu adalah kerugian terhadap negara ini, Bang. Seberapa banyak sebenarnya kerugian terhadap negara terhadap prosedural yang harusnya prosedural tapi ternyata unprosedural. Iya kan? Nggak mungkin 150 M ya? Nah, itu yang masih menjadi question mark bagi kita semua kan. Apakah memang hanya segitu kan gitu kan. Kemudian bagaimana misalkan akibat daripada mereka menikmati privilege yang ada kan begitu kan. Artinya ya penyidik ini harapan kita sebenarnya penyidik untuk membuka ini secara transparan, secara terang bahwasanya sampai di mana kalau kita lihat, kita bandingkan dengan satu case yang baru Pak Presiden langsung ikut menyerahkan uang sitaan itu kepada Kementerian Keuangan, apakah memang sama seperti itu besarnya? Nah, ini kan masih menjadi tiki-taka nih di kalangan kita. 100 M ini sampai berapa? 150 Pak. 150 M itu apakah benar hanya sebesar itu kerugian negara? Untuk berapa luas? Untuk berapa luas? Nah, itu kan itu yang kita banyak hal yang bisa muncul di sana. Betul. Kalau 8.000 sekian, lebih dari 8.000 kalau nggak salah. Ya 8.000 plus lah Bang ya, kita nggak menghafal secara mati. Tapi itu kan kalau kawan-kawan reforma agraria yang menilainya tentu akan lain. Ya. Ada land value kan Bang, ada nilai tanah yang harus dikembalikan kepada negara. Bukan hanya nilai tanah, nilai emosi, nilai historis, banyak nilai. Nah, mungkin juga kalau kita lihat bahwa itu dulu pernah rakyat meminta, dan rakyat pernah menggugat, bahkan pernah keluar, kalau nggak salah pernah keluar itu ada surat. Bentar ya, ini agak pernah ada keluar 237 sertifikat di waktu masa blokir.
Ya kan? Itu berapa tahun lalu kalau nggak salah. Tahun 2024. Ya. Ini konteksnya Deli Serdang ini Mas ya? Masih situ-situ saja? Kayaknya masih di situ-situ saja. Ya. Nah ini sebetulnya kan indikasi-indikasi ini udah terbaca sebelumnya. Ya. Kok masih terjadi? Nah itu tadi yang saya berangkat Bang, saya bilang tanah itu bisa menyebabkan konflik sosial. Ini yang pertanyaan Abang ini kan ke sini dia. Artinya kenapa harus pengembang yang dapat? Kenapa kami masyarakat yang mungkin tinggal secara turun-temurun di situ nggak boleh bahkan mungkin memiliki? Ada nggak di situ? Kalau saya nggak bisa bilangnya atau nggak karena belum meninjau ataupun belum membaca data, benar nggak ada masyarakat? Kan bisa banyak. Bisa saja kemungkinan. Nah artinya itu yang saya katakan bagaimana negara itu berlaku adil. Ya kan? Betul. Yang saya katakan tadi, masyarakat itu bermula karena dilihatnya terlantar, diusahinnya Bang. Diusahinnya, dibuatnya ladang-ladang sedikit, dibuatnya gubuk. Enggak, kalau masyarakat mungkin oke lah Bang ya, berapa banyak sih itu ya. Tapi kalau korporat sampai 8.000 sekian hektar. Ya, itu yang tadi saya bilangkan Bang. Di mana keadilan nggak itu? Bisa kita tinjau bagaimana proses pemberiannya itu, kan itu dia kan. Sementara masyarakat di sini kalau kita lihat betul gerakan reforma agraria banyak yang masih bergerak. Kurasa Bang tahu lah. Ya kan? Kalau orang kampus pasti tahu itu ekor banyak. Gitu. Nah, hal seperti itu kalau menurut pandangan Abang sebagai dosen, sebagai pengamat hukum dan segala macam, kok ini bisa masih terjadi di zaman yang serba transparan seharusnya? Di mana miss-nya kita, Bang? Miss kita di tatanan hukum kita, tatanan administrasi kita, atau memang kepura-puraan tidak tahu dan segala macam di antara pelaksana dan penata negeri ini? Kalau perspektif saya sendiri, Bang, ya perspektifnya itu yang saya katakan tadi. Kalau semuanya taat azas, kalau semuanya mereka patuh terhadap perintah undang-undang, ya harusnya tidak ada satu indikasi ataupun perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh oknum seseorang, apakah karena wewenang jabatannya secara bersama-sama untuk mensiasati agar ini bisa diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Apakah itu perorangan ataupun kepada korporasi. Nah, karena pada hari ini kan kalau kita baca di beberapa media apa yang disajikan oleh penyidik dari kejaksaan itu kan artinya kan ada tahapan-tahapannya, ada yang KSO, ada yang apa segala macam. Itu yang membuat satu prosedur daripada pemberian hak itu sebenarnya apakah sudah melalui rambu-rambu yang disahkan oleh undang-undang? Ya, awal kita cerita tadi. Ya, sehingga para tersangka ini, kita kan berangkat dari situ dulu Bang. Artinya kan mereka orang yang mempunyai kewenangan, diberikan oleh tugas oleh negara untuk menjalankan itu harusnya secara benar. Nah, kalau misalkan terjadinya kecemburuan, kenapa harus kepada korporasi atau kepada ke masyarakat? Nah inilah yang saya katakan tadi, itu perlunya ada suatu pendataan yang tidak memunculkan konflik sosial. Nah kita setuju bahwasanya apa yang diberikan untuk kepada para pengembang ini untuk juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, ya kan? Artinya dengan banyaknya teman-teman yang bergerak di bidang properti, kemudian orang akan membeli propertinya sehingga putaran ekonomi kan berjalan tuh Bang. Jadi kalau kita baca dari segi pertumbuhan ekonomi di sektor properti ada kenaikan, tapi saya masih tahan itu karena Abang bilang nanti di belakang gitu kan. Nah tapi kan karena ini udah mendekati ke sana. Kepastian hukumnya seperti apa? Kan itu dia. Di antara prosedural yang tadi yang kita bahas itu, saya berprinsip tetap pasti ada satu kesalahan yang dilakukan oleh para siapalah ini kan gitu kan. Nah, kemudian mereka bisa dibuktikan oleh penyidik telah terjadi satu unprocedural yang dalam tatanannya kita tadi sepakat di awal Bang masih merugikan negara. Nah, sekarang faktanya. Ini bukan lagi negara yang dirugikan. Karena kabarnya dari perumahan yang sudah jadi itu laris manis dan sudah laku. Kalau hukum ini terus dijalankan dan pada akhirnya faktanya negara dimenangkan, bagaimana kami pembeli?
Kalau Aku tanya sama notaris. jadi kan kalau misalkan pada prinsip jual beli tanah itu kan ada 3 prinsip yang harus tetap dipegang oleh siapapun yang melaksanakan. Tunai, terang, dan real. Ya. Kan itu dia kan. Nah, jadi kalau misalkan peralihan sudah terjadi jual beli terhadap properti ini, pada hari ini kan haknya itu sebenarnya masih bangunannya, Bang. Oke. Nah, tanahnya kan masih dalam tata kelola HGB-nya tadi. Hak gunanya itu masih HGB nih, Bang. Tanahnya kan masih HGB. Dia ke HGB aja belum tentu nih jelasnya. Nah, tadi prosedurnya kan sudah ada itu. Cuma prosedurnya betul atau salahnya belum ketemu. Belum ketemu. Oke. Hanya dalam perspektif saya pribadi, bagaimana perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang sudah membeli itu. Artinya tidak bisa dipungkiri. Misalkan saya ngelihat untuk rumah pertama atau untuk the next investment di dalam memiliki properti, ini boleh ini karena betul-betul strategis kan. Kita kan sama-sama tahu nih mana yang ditunjuk. Namanya kota yang baru dibangun, kan pasti beda, strategis. Strategis kan, Bang. Nah, jadi dengan adanya indikator-indikator itu saya beli nih. Tapi udah pasti pengembang bilang ini masih HGB. Artinya yang saya katakan tadi ada satu tempo waktu lagi yang harus ditunggu. Kemudian nanti dia boleh kita mohonkan peningkatan hak menjadi sertifikat hak milik. Nah, artinya ketika masyarakat ini menunggu kepastian hukum, kalau saya berpendapat pribadi, bahwasanya ya developer, ya ataupun yang di atasnya lagi yang tadi katakan ada kerjasama operasional KSE itu, ya dia diselesaikan dulu kerugian negara itu sebenarnya berapa dikembalikan, maka nanti berikutnya sehingga kepastian hukum terhadap konsumen yang sudah membeli. Minimal kepastian hukum terhadap tanahnya dulu. Nah, itu dia, Bang. Kan itu dia. Bisa nggak dia memang jadi HGB? Ya, seharusnya bisa, Bang. Seharusnya bisa ketika HGU-nya memang udah dimatikan. Ya kan itu. statusnya gitu. Ya. Nah, berita acara pematian HGU belum ada. Nah, itu yang saya katakan ada tabrak-tabrak masuk ya. Memang sih uji coba trial and error. Ya, trial and error. Ya, kita lihat sih ada kemungkinan seperti itu. Termasuk juga pengembang melakukan hal seperti itu. Ini untung loh, cuan loh besar. Ya kan kalau dipikirnya betul. bisnis kan pasti yang dipikir ke sana dulu. Ya. Nggak ada dong pengusaha mau rugi. Nggak ada pengusaha mau rugi. Tapi kalau tabrak pinggir kiri kanan dan lari itu juga nggak bagus. Akibat hukumnya pasti ada kan begitu. Pasti akan ada akibat hukum. Kalau tadi pembeli udah ada kemungkinan terancam, tapi minimal ketika itu menjadi HGB masih bisa aman dia. Aman dia kan. Kalau tapi pengusaha propertinya berarti dia ada kemungkinan terlibat, dalam permainan yang tidak baik terhadap perubahan status tanah. Kan? Yang memberinya tentu bukan BPN, karena izin prinsip yang dia mendapatkan itu. Izin prinsip ini tentu ada orang yang kuat juga yang punya hak untuk mengatur zonasi dan segala macam. Panjang nih, Bang. Kalau dari segi tata kelola pemerintahan ya memang tugas BPN adalah untuk mempublikasi, memberikan hak kepada si pemohon, tentunya dengan prosedur syarat administrasi yang sudah baik dan benar, kemudian diserahkan, apakah itu dalam bentuk yang saya katakan tadi, ini bolehnya HGB nih, ini bolehnya H milik dan lain-lain. Nah kemudian secara kawasan ya memang ada secara kawasan bukan ada ya. Secara kawasan itu adalah wewenangnya pemerintah daerah untuk mengeluarkan agar bisa ada yang namanya PBG kan sekarang. Persetujuan bangunan dan gedung. Kalau di zaman kita dulu IMB. Nah, yang buat PBG itu ya benar bukan BPN, tapi adalah pejabat pemerintah di mana lokasi itu dimohonkan. Nah, tetapi yang menjadi acuannya adalah keabsahan dokumen pertanahan. Kan gini dia lagi. Jadi memang ini akan menjadi sebuah sebuah muara yang artinya harus dilihat nih dulu diruntut. The next yang saya katakan tadi awal itu terhadap 3 orang yang sudah menjadi tersangka ini, bagaimana prosedur berikutnya sehingga kenapa bisa keluar izinnya. Nah, apakah nanti itu serta-merta membatalkan, itu kajian hukum lagi jadinya. Dengan adanya tadi yang kita katakan sebenarnya jangan sampai rugi dong.
Semua jangan ada yang dirugikan. Iya, negara jangan tidak rugi, konsumen tidak rugi. dan pengusaha juga jangan. Harusnya begitu untuk menjamin. Apalagi kan Presiden kita kan membuka kesempatan semua untuk berinvestasi, Iya. untuk membangkitkan gairah ekonomi. Betul. Nah, harusnya ada win-win solution lah. Tetapi gitu. kalau yang bersalah ya bersalah dong. Setuju, Bang? Karena dia kan memperoleh manfaat pribadinya. Oh, nah itu dia. Manfaat kan itu pribadi dia. dari negara dan dari rakyat itu Iya. kan bukan perbuatan yang baik. Iya. Oke. Kan itu. Kalaupun belum bisa dibilang PMH. Kalau untuk yang 3 hari ini sudah terbukti PMH, Bang. Ya, yang itu. Ya, yang lain-lainnya, yang lain-lainnya. Tapi bisa jadi mereka juga Ya. baju pink, baju orange atau baju apa Ya. itu Ya. bisa akan menjadi pakaian dia. Tapi kita sih berharap gitu, Pak. Ini fakta udah mulai berjalan, di persidangan belum ada, tapi jaksa udah melihat segala sesuatu. Dan kita sekarang hanya berharap kepada jaksa, berani nggak jaksa untuk transparan dan jujur Ya. dalam menyikapi pengalihan hak guna usaha menjadi hak guna bangunan, dan prosesnya itu harus dibukakan transparan mungkin, dan siapa yang terlibat juga harus dibukakan setransparan mungkin. Ya. Semuanya yang bersalah bertanggung jawab terhadap kasus ini, karena ini adalah perkara rakyat Ya. dengan haknya. Ya. Jangan ada rakyat yang diuntungkan karena rakyat yang lain tidak Dirugikan. tahu permasalahan. Ini akan terbuka, saya kira sesuai dengan proses perjalanan hukum nanti itu akan terbuka di peradilan. Ya, Artinya hakim akan memeriksa seluruh sangkaan-sangkaan, dokumen-dokumen yang disusun sedemikian rupa oleh jaksa. Sebagai para tersangka punya hak juga untuk membela dirinya. Oh, pasti Nah, dong. artinya dia akan concern ya, hakim akan melihat bagaimana satu tindakan yang diambil karena wewenang atau jabatan yang dipikul pada saat itu. Karena ini kan pejabat masa lampau ini yang terkena ini kan, Bang, kan. Nah, jadi bagaimana mereka akan diperiksa oleh hakim sedemikian rupa sehingga membuka kotak-kotak Pandora berikutnya. Oke. Siapa yang pernah memberi dan menerima? Siapa yang ikut serta dalam sebuah tanda kutip tadi saya katakan kejahatan administrasi ini tadi. bukan Ya kan? hanya pasal 55 aja, bahkan Ya. ada yang aktif malah Iya. ya. Nah, Kalau dalam hukum itu kan turut serta itu kan pasti ada kan Kayak- gitu kan. Apalagi ini kan jabatan yang dia tidak berdiri sendiri. Iya. Kan ada ya, tatanannya, rentetan. ada tingkatannya, mulai dari bawah ke tengah sampai kepada pimpinan, sehingga keluarlah satu signboard Oke. yang menyatakan bahwasanya silakan jalan gitu. Oke. Nah, itu dia, Pak. Orbiter yang kita dapat dari yang kita bicarakan tadi, kita hanya tinggal berharap ini bagaimana jaksa bisa melakukannya dengan baik dan benar serta jujur, dan bagaimana lembaga peradilan kita ini adil. Ya. Karena kami orang media, kami mendengar, kami melihat, dan kami bercerita. Di antara cerita dan yang kita lihat itu terkadang ada beda, Betul. ya. Tetapi dari yang kami lihat dan yang kami buat itu tidak boleh beda. Ya kan? Nah, halnya yang kita lihat, terkadang lembaga peradilan kita terjadi hal yang kita berharap itu tidak terjadi lagi ke depan, karena semua ada terbuka. Kami sudah bicarakan, tinggal kalian di rumah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngorbit berikutnya. Terima kasih, Bang Mel. Terima kasih, Bang. Sehat selalu.